wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Belitung beserta jajaran, Bapak Sekda, para asatiz, guru-guru kita, Al-Mukarram, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Kurnia, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, maka hamba itu dipakainya, digunakannya. Kita kalau suka sama baju itu kita pakai, kita gunakan. Suka kita sama cincin itu kita pakai. Kalau Allah suka sama hamba itu dipakainya untuk menolong agamanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang dipakai Allah untuk menolong agamanya. Jadi ada beberapa kekeliruan orang, termasuk orang-orang tua pun keliru. Ustadz, bagaimana cara berangkat ke Mesir? Kata beberapa jamaah. Ya saya bilang, tamat pondok, ikut tes, urus paspor, bisa berangkat. Yang mau berangkat nih siapa Pak? Anak saya. Anaknya mau? Enggak. Kalau gitu bapak aja yang berangkat. Jadi banyak orang tua menganggap menolong agama ini mesti jadi ustadz tamat Al-Azhar Mesir. Padahal kalau anaknya tidak punya kemauan, dia tidak akan pulang menolong agama. Justru pulang itu dia tidak jadi Nabi Musa, dia jadi Fir'aun. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Iskandar. Jadi pakailah apapun yang sudah ditempatkan Allah kita di dunia ini, pakai dia untuk menolong agama Allah. Buktinya besar bisa terwujud itu bukan karena Ustaz Abdul Somad, tapi karena orang-orang yang dipakai Allah dengan jabatannya masing-masing. Nah, jadi disitulah nampak hebatnya kalau kita berjamaah bersama-sama. Jadi saya sudah berjanji lama dengan saya, Ustadz Kemas Ali, Habib Mahdi, dengan Pak, saya selalu lupa nama Pak Gubernur 2017-2022, Pak Rizaldi. Kami berjanji di tepi pantai, di tepi atas hotel melihat ke bawah laut, nanti kita sama Habib Mahdi. Ya, tapi kalau tidak bersama-sama kita tak terwujud. Maka dalam ayat yang saya baca di rakaat pertama tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersama-samalah kamu dalam agama Allah ini jami'an. Tapi di ujungnya tidak koma, sebelum wakaf ada koma, belum titik. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa? Karena bersatu dalam acara itu susah, menyatukan orang itu susah. Tapi yang lebih susah lagi adalah setelah bersatu tetap menjaga persatuan. Nah, itu lebih susah. Karena ada gesekan-gesekan. Pepatah orang Melayu mengatakan telur ayam disangkak lagi bersentuh. Apalagi hati manusia. Hati manusia itu bergeser. Makanya saya sering kali mengatakan alat telekomunikasi sekarang canggih, tapi justru alat itulah yang merusak hati kita. Berapa banyak persaudaraan kita rusak gara-gara grup WhatsApp. Kenapa? Karena kata-kata itu tidak ada intonasinya. Entah dia mengamuk, entah dia memuji, kita tak tahu. Kata-kata itu tidak bisa membedakan teks dengan konteks. Jadi kalau kita tulis satu kata, setiap orang punya interpretasi yang berbeda dengan kata itu. Berapa banyak orang di grup itu sepertinya garang harimau yang akan menerkam. Pas kita jumpa macam kucing kena hujan. Jadi memang menyatukan manusia ini berbeda. Di mana kita bisa ketemu? Kita bertemu pada satu titiknya namanya mukhlishina lahuddin. Ikhlas.
Kalau semuanya karena Allah, maka tidak akan lelah. Lelahku lillah. Boleh untuk ditulis untuk baju kaos. Tapi jangan dibawa sholat tarawih. Jadi tengok orang di belakang senyum dia. Kalau kita sudah disatukan Allah dalam agama ini, maka dengan segalanya, Pak PJ dengan kekuasaannya, Ustadz dengan ilmunya, ada hamba Allah yang dulu pernah mengurus grup band jadi mengurus Ustadz. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Itu kan mirip-mirip semua. Ngurus pentas, ngurus sound, ngurus pengawalan, ngurus ketertiban penonton. Bedanya yang dulu penonton sekarang disebut jamaah. Yang dulu yang tampil itu membawakan lagu-lagu setan, sekarang membawakan sholawat, tausiah. Itu aja, tapi entertainnya sama. Ilmunya itulah yang dibawa menolong agama ini. Jadi kalau ada orang-orang yang dulu punya kemampuan show, entertain, lalu kemudian setelah dia taubat ditinggalkannya semua. Dulu abang bisa ngurus-ngurus acara nih. Itu dunia jahiliyah udah saya tinggalkan Pak Ustaz. Oh tidak ditinggalkan. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu di zaman jahiliyahnya dia adalah orang terjahat, maka setelah dia masuk Islam, dia berubah jadi orang baik, tapi dunia itu tak dia tinggalkan. Contoh, Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud, Khalid bin Walid lah yang menyerang Nabi di bukit Uhud itu. Ini bukit Jabal Rumat, bukit pemanah. Kata Nabi, ku tinggalkan 70 pemanah di atas, aku turun ke bawah. Nanti kalau kalian lihat saya menang, kalian jangan turun. Kalau kalian lihat saya kalah, kalian pun jangan turun. Kalian konsen di atas. Saya setelah pakai cincin satam ini mau begini aja tangan saya. Rupanya pasukan Nabi menang di bawah. Mereka tak tahan melihat harta turun mereka. Begitu turun pasukan pemanah dari atas, datang pasukan Khalid bin Walid, kalah pasukan Nabi. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia tidak baca Yasin di masjid. Dia tidak hanya duduk berzikir, dia tetap menjadi panglima perang. Bedanya, dulu menyerang Nabi, sekarang membela Nabi. Jadi sekarang banyak fenomena hijrah, pengusaha bertaubat, setelah habis itu duduk di masjid. Pas ditanya, gimana ruko bapak, gimana kebun sawit bapak, gimana bisnis bapak, gimana tambang bapak? Sudah saya tinggalkan semua. Saya mau mati. Ya kalau mati kok tidak? Saya banyak ketemu orang mau resign. Saya mau resign nih Pak Ustaz. Orang kalau ngomong, jangan patah. Biarkan dia habis ngomong. Setelah habis dia bilang selesai semua, baru saya tanya. Kalau bapak resign, keluar dari kantor, keluar dari BUMN, keluar dari ASN, siapa yang duduk di kursi bapak tinggalkan itu? Apa yakin yang menggantikan bapak lebih soleh, lebih baik daripada bapak? Enggak ada Pak Ustaz, setengah setan yang menggantikan. Berarti bapak membiarkan amanah ini diambil orang. Iya Pak Ustaz, tapi saya tak tahan duit-duit haram ini. Kasih ke saya. Jadi banyak orang berpikir yang dipikirkannya dirinya aja sendiri. Padahal kalau segenggam kekuasaan itu di tangannya, banyak yang bisa dia lakukan. Jadi kalau ada orang berpikir yang penting saya sholat subuh, yang penting saya puasa Senin Kamis, yang penting saya tahajud malam, yang penting saya berzikir. Kalau begitulah cara berpikir, takkan merdeka Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak akan menang umat Islam melawan Konstantin oleh Muhammad Al-Fatih. Takkan menang Islam berkuasa di Spanyol oleh jebol Selat Gibraltar, oleh Jabal Tariq. Kenapa? Egois, berpikir diri sendiri. Nabi ketika menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, di atas Jabal Nur. Apakah ketika itu dia hanya baca Quran? Tidak. Setelah menerima wahyu dia turun ke bawah, jumpa dengan Abu Jahal, jumpa dengan Abu Lahab, berinteraksi sosial dengan manusia. Nah sekarang banyak orang kalau bertobat ke masjid,
menegur kita pun dianggapnya kita setengah setan. Padahal kita adalah masih lagi di dunia, masih kita berjuang. Jadi paling tidak menolong agama Allah ini ada 5 manusia. Yang pertama adalah orang yang bisa menggunakan telunjuknya. Kalau ditunjuknya jalan berlobang, langsung licin. Kalau ditunjuknya acara, langsung jadi. Beda sama saya. Saya tunjuk beberapa jalan sampai sekarang belum balas balik. Karena saya tak ada kekuasaan. Orang-orang yang punya kekuasaan ini dipakai untuk menolong agama Allah luar biasa. Tunjuk jalan, berdiri pondok pesantren. Tunjuk lagi tanah, berdiri Islamic Center. Tunjuk lagi, berdiri tahfiz Quran. Tunjuk lagi, keluar perda, perbub, pergub, madrasah diniyah. Tunjuk lagi, berdirilah lembaga-lembaga, Badan Amil Zakat Nasional, Bank Muamalat, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Badan Wakaf Indonesia. Itu kan atas persetujuan telunjuk. Itu tak selesai dengan ceramah. Itu tidak selesai dengan tablik akbar. Tablik akbar itu hanya permulaan start untuk berbuat. Kenapa? Opini publik dipengaruhi dengan tablik akbar. Betapa dulu terjadi perubahan. Dulu masih saya ingat tahun-tahun 90-an zaman saya SMP. Itu dulu anggota dewan kalau mau kampanye ngundang penyanyi dangdut. Sekarang terjadi perubahan, ustadz ceramah. Terlepas dari plus minusnya, bahwa terjadi ada perubahan opini publik. Apa maknanya? Publik sudah berubah. Akibat apa itu? Banyaknya tabligh akbar, pengajian. Maka orang-orang yang punya telunjuk, maka di ujung telunjuknya bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya subuh ini semangat nih karena banyak orang yang bertelunjuk yang bisa pakai. Nah, tapi kalau udah di depan saya orang-orang yang pensiun, itu saya tak terlalu semangat. Saya ceritanya bagaimana menghadapi sakratul maut. Tapi ucapan saya. Kenapa? Karena saya suka kali kalau saya jumpa sama orang, saya katakan bahwa semua ini berakhir, tapi kita mau meninggalkan sesuatu. Sampai saya di Kairo tahun 2017. Setelah pulang 2002 saya tak pernah ke Mesir lagi. Pas 2017 saya datang lagi karena rindu. Sebulan saya di sana. Diundanglah sama KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Bagus sekali rumahnya, 3 lantai. Di bawah tuh basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap lapang. Kanan, kiri, kamar, besar rumah, bisa berkumpul. Saya bilang, bagus sekali rumah kalian ini. Ini Pak Gubernur kami yang belikan Pak Ustaz. Udah berhenti dia, dengan 1 tanda tangan. Mengalir berapa banyak orang yang akan belajar sampai hari kiamat. Hanya dengan 1 tanda tangan. Lalu kemudian saya jumpa dengan beberapa sahabat-sahabat yang dekat. Saya bilang, bagusnya Pak, kalau kita tidak ulama, tapi kita bisa dapat amal jariah, Bapak kirimlah ini anak-anak yang tercerdas, terpintar, buat tes, berangkatkan. Kemarin datang dia ke rumah menyambut bulan puasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, sudah kita kirim 10 ke Mesir. Masya Allah. Makannya Pak, saya tanggung. Saya cemas juga dikirimnya meninggal orang. Nah, apa makan dia di Mesir kan? Kami tanggung Pak Ustadz. Ongkos pulangnya Pak, kami tanggung. Lapang saya. Apa untungnya sama Ustadz? Tak ada untung, tak ada. Anak kemanakan saya masuk di situ, keluarga saya tak ada. Tapi membalaskan sakit hati saya dulu. Karena saya dulu berangkat tak ditanggung Pemda. Sakit hati saya. Berangkat tak ditanggung, beasiswa tak dikasih, pulang berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam Ustadz hantu. Maka di mana-mana selalu saya pesankan itu supaya apa? Membalaskan sakit hati saya. Bapak udah kirim? Iya. Tahun berapa sekarang anak itu? Tahun 1. Berarti Bapak punya kesempatan 3 tahun lagi, Pak. Apa itu Pak Ustadz? Bebaskan tanah, buat masjid, Islamic Center, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sehingga nanti selama 3 tahun ini Bapak bangun, anak-anak itu pulang, diikat dia.
Karena kalau tidak diikat, waktu turun dia di Jakarta, nikah dia sama orang Jakarta. Kalau kita habis APBD nyekolahkan dia, tiba-tiba dia tidak memberikan kontribusi, buat dia kontraknya. Ya betul Pak Ustadz. Jadi 3 tahun ini kita buat. Iya. Itu pun juga membalaskan sakit hati saya. Karena dulu waktu saya pulang tak tahu mau jadi apa. Nah, jadi luar biasa. Alhamdulillah para asatiz adik-adik kelas saya. Ini adik-adik kelas saya. Pak Kabak Kesra 2003 berangkat. Saya 2002 sudah pulang. Ustadz Iskandar 2011 dia baru berangkat. Pulang 2011. Saya 2002, berarti beda 11 tahun. 2011 beda 9 tahun. Tua juga saya sudah. Artinya bahwa ada sesuatu yang kita lakukan. Lalu kemudian kalau telunjuk orang yang punya kekuasaan, lalu kemudian ada yang selalu diletakkan perhiasan. Itulah dia, selalu perhiasan itu diletakkan di jari manis. Ini anak muda. Anak-anak muda ini mesti kita kelola. Jadi tadi malam itu, kenapa Ustaz Somad kalau tausiah itu, kalau subuh biasanya di masjid atau di ruang tertutup. Tapi kalau malam itu kita memang pilih tablik akbar. Itu sebenarnya kita untuk menggarap anak muda. Karena ada beberapa anak muda dia belum mau ke masjid, dia mau dengar di pinggir-pinggir tanah lapang. Dia masih trauma ke masjid ini. Ke masjid pertama sendal hilang. Ke masjid kedua helm hilang. Ke masjid ketiga kawan yang sama-sama itu meninggal. Jadi nama penyakitnya Masjid Traumatic Syndrome. Jadi orang-orang begini ini mesti dijinakkan lagi dengan tanah lapang. Jadi berawal dari tanah lapang, lama-lama ujungnya juga ke masjid. Bukan berarti hanya berhenti di tanah lapang, enggak. Jadi yang tadi malam itu kita tidak euforia sesaat, kita ikut bahagia, kita ikut senang. Tapi puncaknya adalah bagaimana masjid-masjid kita. Jadi harus ada terus berkesinambungan. Menangkap ikan. Jadi saya sudah menghalau ikan ini dari sini. Ada ustadz di sana yang menunggu. Makanya Ustadz Kurnia pun menunggu ikan ini sekarang. Terserahlah entah ikan apa yang datang. Siapkan memanglah jalannya. Entah ikan paus, entah ikan hiu, entah ikan lumba-lumba, asal jangan ikan piranha aja lah. Artinya apa? Kita bekerja sama. Makanya selalu saya katakan, masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke pendidikan yang dikelola para habaib, para kiai kita, masukkan ke madrasah. Itu dalam rangka menghalau ini. Baru setelah itu nanti mereka akan bertanya, di mana kami daftarkan anak kami Pak Ustadz? Bermunculan iklan, daftarkan anak Anda segera, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Nanti beberapa hari lagi keluarlah iklannya itu. Itu dalam rangka apa? Karena pemuda ini kalau tidak kita garap, digarap aliran sekuler, komunis, ateis, agnostik, liberal, macam-macam di medsos itu. Tadi waktu habis sahur tadi, saya baru aja mengirim yang diisi oleh orang-orang ateis. Jadi isinya itu ngejek agama aja. Sampai yang di atas itu ditulisnya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia menegur saya melalui mulut kamu? Itu kan memandang. Tapi dia pakai fake account semua. Dan itu saya kirimkan ke kawan-kawan supaya jangan terlalu sibuk berkelahi antara sesama kita, sementara ini kita diamkan. Nah, ini saya artinya anak muda ini mesti kita garap. Lalu kemudian ada telunjuk yang punya kekuasaan, ada anak muda di tengah ini, inilah dia ulama. Ulama selalu di tengah, selalu menengahi, selalu membersamai. Tak miring ke kanan, tak miring ke kiri, selalu bersama, mengayomi, melindungi, tempat bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi tidak mesti kita. Ustadz, itu kemarin yang jadi ketua pengurus masjid adalah fulan. Oh, sahabat saya, kawan saya, adik kelas saya, senior saya, kakak kelas saya. Bersama-sama kita. Jadi orang melihat kita. Kalau saya salah, yang disalahkan orang bukan Abdul Somad, yang disalahkan Al-Azhar.
Yang disalahkan orang adalah semua kena. Ustadz Iskandar kena, Ustadz Kurnia pun kena. Itu kan kakak kelas kau itu kan, kata dia. Ustadz Kurnia kenal dengan Ustadz Somad? Oh, kakak kelas saya. Oh ya, dulu memang pernah, tapi sekarang udah lama tak jumpa. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Karena kita sudah membawa Islam, sudah membawa Quran, membawa hadis Nabi. Jadi tidak hanya sekedar membawa personal nama kita. Saya dikasih tahu tadi sampai 5.30, setengah 6. Terasa juga dia jam sudah dekat. Telunjuk ulama, anak muda. Kelingking ini jangan disepelekan. Walaupun dia kecil, kalau tak ada dia cuma mengorek upil. Kalau tak ada dia cuma mengorek telinga. Gatal lubang telinga kita. Tak akan mungkin pakai jempol. Besar betul lah lubang telinga. Artinya apa? Memang ada orang-orang kecil, tapi jangan lupa, boleh jadi azab Allah itu tidak turun karena yang kecil-kecil ini. Orang kecil itu lebih ikhlas. Orang kecil itu lebih tulus. Orang kecil itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu turun di hati yang hancur berkeping. Boleh untuk update status besok pagi. Karena tahu ada adik-adik yang hatinya hancur berkeping. Kenapa kadang hidup kita itu dibuat Allah hancur babak belur, berkeping macam kaca jatuh ke batu? Karena di saat itulah sujud kita lebih lama. Karena di saat itulah air mata kita menetes. Kalau kita di atas awan, bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan, kita mungkin angkuh dan sombong. Tapi kalau kita sudah jatuh terjerembab, saat kita berteriak, tak ada lagi manusia mau mendengar kita, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa kita. Saya sejak di Belitung ini puitis pula sekarang. Nah, maka orang-orang kecil sepele ini jangan disia-siakan. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin Ustadz kita berbuka bersama 16.000 porsi. Terbayanglah itu berapa duit. Dari mana itu datang? Bahkan sampai ada LSM yang mempertanyakan ini datang dari mana. Tapi panitia kita luar biasa. Kalau abang mau nambah duitnya silakan datang. Dan mantap. Gak perlu marah-marah. Gak perlu ngamuk-ngamuk. Ngapa tanya-tanya? Ini tak perlu. Ini dari mana duitnya? Kalau mau nambah silakan datang. Kalau nggak mau nambah, ya paling tidak jangan nambah beban. Kan sudah. Lebih baik lembut tapi mengena. Untuk apa keras tak kena? Begitulah. Dari mana jawaban-jawaban lembut itu datang? Dari Allah. Allah kirimkan ke hati dan pikiran orang beriman supaya orang tak tersinggung, tapi mengena dalam hati. Sampai mati dia ingat itu. Akan datang kalau ada acara tabligh akbar lagi, mau menelpon, kena lagi nanti gitu. Begitulah Allah SWT cara melindungi. Kadang kita tak pernah terpikirkan sesuatu, tapi Allah yang membisikkan. Kalau bisikan datang dari malaikat yang dikirim oleh Allah, ilham namanya. Kalau bisikan yang datang dari setan, waswasah namanya. Lil insani lammatani. Manusia itu punya bisikan. Datang dari setan, datang dari malaikat. Kalau kita berwudu, kita beristighfar, kita sholat sunat, kita istiqomah, datang bisikan-bisikan yang kadang tak terlintas di hati dan pikiran kita. Itu juga kalau kita jahat, kita buat dosa, datang juga bisikan-bisikan untuk buat dosa yang tak terlintas di hati pendosa sekalipun. Ada aja ide-idemu untuk buat dosa itu yang tak terpikirkan orang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang, heran. Dia kalau mau buat dosa ini ada aja idenya Pak Ustaz. Berarti memang kawan-kawan setan. Satu geng dia. Yang punya telunjuk, sudah. Yang penengah, sudah. Anak muda, sudah. Orang kecil, sudah. Ada orang-orang yang perlu selalu diberikan pujian. Ini mak-mak garis keras. Mereka ini gerakannya luar biasa, selalu siap. Ibu bawa makanan, siapkan jamaah, siap katanya. Tapi mesti sering, masih dikasih gini, mantap. Support luar biasa. Perempuan itu dia ingin mendengarkan kata-kata pujian. Makanya Nabi menggunakan itu. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ya Humaira,
Wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Jadi terngiang tuh di telinga. Boleh Pak Ustadz, istri saya panggil, wahai orang yang kulitnya putih, kena cahaya cahaya matahari kemerah. Apa pula salahnya? Pulang dari sini nanti panggil, ya Humaira. Tapi kalau bisa sesudah berbuka. Kalau jam 2, jam 1 ya Humaira, kau ngejek aku ya, kata dia. Janganlah terlalu jujur. Ini terlalu jujur balik, ya Hajar Aswad. Ngamuk lah dia. Jadi kita memang harus selalu memberikan kata-kata yang baik, mengangkat hati perasaan, mensupport, memberikan. Kita pun terasa itu. Kadang ada orang-orang, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau pas dia penempatan garamnya itu pas dia enak. Tapi kalau terlalu berlebihan, naik asam, naik apa, kita pusing kepala kita mendengar pujian-pujian. Makanya kata Nabi, kalau orang terlampau memuji, ambillah pasir dan hembuskan ke wajahnya. Jadi kita pun siapkan, letakkan pasir. Kalau ada orang terlampau memuji, ambil. Kenapa bapak gini kan? Banyak kali bercerita. Saya mohon maaf, duduk di atas ini bukan kemauan saya. Ustadz Kurnia yang ngasih kursi. Begitulah sibuknya kemarin orang mencari kursi, saya dikasih pula kursi. Nah, kenapa saya dudukkan di sini? Biar sejajar sama kamera. Nah, ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, setelah pertemuan ini kita tidak berpisah, karena kita akan selalu bersama dalam doa. Tak putus doa saya untuk Pak PJ beserta Ibu, Pak Ezaldi beserta Ibu, untuk Pak Ida beserta Ibu, untuk seluruh Belitung saudara-saudara saya dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjaga bapak-bapak Ibu semua. Allah menjaga Belitung, Allah menjaga saudara-saudara kita sebangsa setanah air, dijadikan Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah. Istiqomah kita sampai mati dalam la ilaha illallah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak cucu kami murtad, na'udzubillah. Jadikan mereka istiqamah dalam iman dan Islam. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, menolong agamamu. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa menolong dengan wakaf, zakat, infak dan sedekah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmatmu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami seketika nanti segala amal kami akan dihisab, dihitung di hadapan. Rabbana hab lana min azwajina. Jadikan pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati kami. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ampunkan dosa kami, kedua orang tua kami, wa limasyayikhina, guru-guru kami, wa li zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik, wa liman hadarana, saudara-saudara kami yang hadir dalam majelis salat subuh ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat datang karena sakit, karena uzur syar'i, karena satu dan lain hal. Allahumma hdi qaumana, saudara kami yang belum dapat hidayah, bukakan pintu hidayah untuknya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kami akan bertolak menuju Palembang. Besok pagi saya pulang ke Pekanbaru. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak menggunakan susu ini sampai sekarang,